Antaranya keseharian kita ketika misalkan yang memakruhkan itu ya di luar puasa. Ketika kita tidak menyenangi imam, itu adalah hukumnya makruh. Karena kebanyakan pada waktu sekarang di bulan Ramadan ini diisi dengan kegiatan sholat tarawih. Mungkin saja ada imamnya lama, ada imamnya cepat kayak 4G ya. Ada apa yang lebih lama lagi ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdil qalbi, wasadid lisani wahdil qalbi, wasadid lisani wahdil qalbi bihaqil Qur'anil azim wa rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Khair ini untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan, mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini dengan bertadarus subuh. Semoga amal perbuatan kita yang kita kerjakan terkhusus di bulan Ramadan ini Allah ridho dan Allah terima sebagai catatan amal baik kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kegiatan ini juga dapat dikerjakan di bulan-bulan berikutnya, insya Allah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai umat Rasulullah di akhir zaman, insyaallah ada kebahagiaan ketika kita berpuasa. Di antaranya yaitu satu, ketika kita berbuka, dan kedua ketika kita akan Idul Fitri. Itu kebahagiaan yang tidak pernah didapatkan oleh umat-umat sebelum Rasulullah. Dan Ramadan ini yang puasa ataupun yang tidak berpuasa, insya Allah Allah terus berikan rahmat kepadanya dengan berbagai cara, dengan berbagai ketentuan. Semua umatnya tidak terkecuali mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh ini Bapak akan membahas tentang yang memakruhkan puasa. Di antaranya ada pekerjaan yang mesti kita tinggalkan, yaitu di antara yang memakruhkan puasa. Di antaranya keseharian kita ketika misalkan yang memakruhkan itu ya di luar puasa. Ketika kita tidak menyenangi imam, itu adalah hukumnya makruh.
karena kebanyakan pada waktu sekarang di bulan Ramadan ini diisi dengan kegiatan sholat tarawih. Mungkin saja ada imamnya lama, ada imamnya cepat kayak 4G ya. Ada apa yang lebih lama lagi ada? Lebih lama lagi. Lebih cepat lagi. Oh, Lebih dari 4G. 5G. Ya. Jadi kita itu harus hindarkan yang dapat memakruhkan kita, dapat menjadikan makruh. Itu kalau kita tinggalkan dapat pahala. Adapun di antara keseharian kita yaitu ketika berwudu airnya besar, itu makruh hukumnya, jadi harus kita kecilkan karena sunnah Rasulullah itu mengecilkannya air. Ketika mengecilkan air kita ada kemauan untuk membasuh-basuh, mengusap-ngusap, dan kalaupun kita airnya besar itu mungkin langsung aja. Jadi di antara itu yang mesti kita perhatikan dan kita hindarkan. Insya Allah bila mana kita menghindarkan makruh, kita mendapatkan pahala. Adapun 6 yang dapat memakruhkan di bulan puasa ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan puasa. Yang pertama yang mesti kita hindarkan itu adalah menyuntik diri. Mungkin di antara kita ada yang sakit terus datang ke dokter, suntik ya. Kalaupun misalkan kita dapat menghindarkannya dari suntikan tersebut, kita dapat pahala. Adapun yang kedua ya, yang dapat memakruhkan itu berkumur-kumur. Mungkin kita lagi abdas terus berkumur-kumur, itu tidak dapat membatalkan, karena yang dapat membatalkan itu apa-apa yang masuk lewat tenggorokan dan apa-apa yang keluar lewat tenggorokan. Terus pertanyaannya, apa yang keluar dari tenggorokan? Ya bisa saja kotoran dari dalam ketika muntah dengan sengaja. Nah itu membatalkan puasa. Adapun yang tadi Pertama, suntik, pertama, kedua berkumur-kumur. Adapun yang ketiga apa? Berbekam. Nah adapun yang ketiga berbekam. Ketika mungkin kita ingin berbekam ketika kita menjalankan puasa, itu hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan di luar waktu puasa itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ketika siang hari kita puasa terus kita gak enak badan berbekam, nah itu hukumnya makruh. Kalaupun kita dapat menghindarkannya, insya Allah itu dapat pahala. Adapun yang keempat, memasukkan sesuatu ke diantara lubang-lubang, ya diantaranya dengan sengaja. Di antaranya mungkin ada makanan dikit masukkan ke mulut, atau menyikat gigi pakai odol, itu ada rasanya, hukumnya makruh. Terus apa? Memasukkan ke lubang hidung, memasukkan ke lubang telinga dengan sengaja, memasukkan ke lubang kubul ataupun dubul dengan sengaja, itu hukumnya makruh. Jadi hindari perbuatan-perbuatan yang makruh. Insya Allah kita bila mana meninggalkannya dapat pahala. Adapun yang kelima, adapun yang kelima, mencicipi makanan yang berasa, ya itu hukumnya makruh. Tidak membatalkan, adalah itu hukumnya makruh. Adapun yang keenam yaitu apa? Mandi secara berlebihan, berlama-lama, merendam ataupun berenang lama kan. Berenang itu dapat memakruhkan puasa. Makanya kita hindarkan, kalaupun mandi ya mandi aja sederhana. Kalaupun misalkan berenang aja sederhana, jangan berlama-lama, karena dapat memakruhkan, bisa jadi menghilangkan pahala, mengurangi pahala ya. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita dapat memaksimalkan bukan hanya puasa laparnya saja, tapi puasa dirinya, hawa nafsunya, puasa khusus
ada puasa khusus bil khusus ya, khusus bil khusus. Jadi ada puasa biasa hanya menahan lapar dan minum haus saja, tapi tidak dapat menahan diri nafsu. Nah, tidak dapat menahan mata perbuatan, itu puasanya sah. Kalaupun misalkan nahan makan dan laparnya juga, tapi pahalanya yang dapat berkurang. Nauzubillah, bisa hilang ya pahalanya. Hanya dapat pahalanya lapar dan haus saja. Tapi kita coba isi dengan puasa, menahan, tidak hanya menahan diri dan lapar saja, tapi kita dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Mungkin segitu dulu, semoga bermanfaat apa yang pagi atau subuh ini sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.